Minasan, konnichiwa. Ya, selamat siang semuanya. Saya Oyama dari Jepang Indonesia Network. Terima kasih banyak telah hadir pada seminar hari ini. Jepang Indonesia Network itu agen dan konsultan untuk studi di Jepang. Salah satu mitra kami adalah SMA Sendai Ikuen Gakuen. Jepang Indonesia Network satu-satunya agen resmi untuk SMA Sendai Ikuen Gakuen di Indonesia. Kami bekerja sama dengan SMA Sendai Ikuen Gakuen sejak tahun 2015. Hari ini saya mempresentasikan menggunakan SMA Sendai Ikuen Gakuen. Awalnya ya, silakan nonton video perkenalan SMA Sendai Ikuen Gakuen dulu. Setelah itu saya jelaskan lebih detail. Terakhir ada sesi tanya jawab. Selama seminar silakan kalau kamera on juga boleh, off juga boleh. Tapi audionya tolong off dulu ya. Waktu sesi tanya jawab silakan audio juga on. Ya. Baik, kalau begitu mulai ya. Nonton video dulu. Saya share screen ya. Lampaui dirimu. SMA Sendai Ikuen Gakuen. Tahun 1905, SMA Sendai Ikuen Gakuen mulai dari Ikuejuku yang didirikan oleh Kato Rikichi Sensei sekarang telah menginjak 100 tahun lebih. Namun, rasa semangatnya masih tetap hidup sampai saat ini. Saat ini ada total 7 course di kampus Miyagino dan kampus Tagajo. Kami mendidik siswa yang kaya akan karakter pribadi. Di masing-masing kampus, kami menyediakan lingkungan yang dapat mendukung fokus belajar dan meningkatkan kemampuan masing-masing siswa, serta tersedia fasilitas olahraga yang lengkap. Tahun ajaran 2021, kami menerima siswa baru sebanyak 1.129 orang dan mengadakan entrance seremoni sekolah pada 29 April. Shuko Course. Siswa bertujuan melanjutkan pendidikan ke universitas negeri maupun swasta ternama. Tidak hanya universitas di dalam negeri, tetapi juga yang ada di luar negeri melalui pembelajaran internasional baccalaureate, yaitu program pendidikan secara internasional. Kami membimbing siswa untuk melanjutkan pendidikan ke bidang IPS dan IPA, termasuk ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. International Baccalaureate bertujuan untuk mengembangkan siswa yang ingin terus belajar dan mempunyai rasa ingin tahu lebih dalam terhadap isu-isu, serta mencari solusi untuk memecahkan isu tersebut oleh diri sendiri, serta mengembangkan kemampuan akademik dasar siswa melalui inquiry-based learning. Diploma program yang dimulai dari kelas 2 menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Program ini dapat diikuti oleh siswa dari course lain. Diploma program yang hanya menggunakan bahasa Inggris diadakan secara kerjasama dengan Foreign Language Course. Science Collabo, pelajaran eksperimen sains bersama dengan Special University Preparatory Course. Siswa dapat melakukan eksperimen sains dengan level yang lebih tinggi daripada level untuk SMA, dengan bimbingan dari guru pascasarjana Tohoku University. Lalu, di kelas bersama MAP yang dapat diikuti oleh siswa Shuko Course dan Special University Preparatory Course,
Siswa dapat mengikuti pelajaran yang mengutamakan kepentingan untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Juga dapat mengikuti pelajaran Medical Collabo yang bekerja sama dengan Tohoku University, dan lain-lain. Karena jumlah siswa di kelas sedikit, guru dapat memperhatikan semua siswa secara individu, mulai dari pembelajaran sampai pembentukan karakter siswa. Hal ini merupakan keistimewaan utama dari Shuko Course. Special University Preparatory Course. Siswa bertujuan untuk dapat langsung diterima di universitas negeri maupun swasta ternama di bawah bimbingan maksimal dengan lingkungan belajar yang memadai. Berbagai kesempatan disediakan secara aktif untuk siswa agar belajar lebih fokus, seperti pelajaran tambahan pada pagi hari, pelajaran setelah pulang sekolah, pelajaran pada hari Sabtu, dan lain-lain. Selain itu, dari tahun ajaran 2021, siswa menggunakan komputer masing-masing. Kami melaksanakan Special University Preparatory Course Active Program atau TAP. Tidak hanya mengembangkan kemampuan presentasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kami juga mendukung siswa secara menyeluruh agar dapat memperoleh pembelajaran secara lintas mata pelajaran, meningkatkan kemampuan sikap belajar mandiri dan power of inquiry, berpikir dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, sambil menerapkan sebagian pendidikan internasional baccalaureate. Science Collabo, pelajaran eksperimen sains bersama dengan Shuko Course. Siswa dapat melakukan eksperimen sains dengan level yang lebih tinggi daripada level untuk SMA, dengan bimbingan dari guru pascasarjana Tohoku University. Lalu, di kelas bersama Math yang dapat diikuti oleh siswa Shuko Course dan Special University Preparatory Course, siswa dapat mengikuti pelajaran yang mengutamakan kepentingan untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Juga dapat mengikuti pelajaran Medical Collabo yang bekerja sama dengan Tohoku University, dan lain-lain. Kami menantikan siswa yang ingin berperan aktif sebagai top leader di masa depan, yang bertujuan untuk diterima di universitas pilihan pertama yang diinginkan, dan yang ingin fokus belajar semaksimal mungkin selama 3 tahun di SMA. Foreign Language Course bertujuan untuk mendidik siswa yang dapat mengasah kemampuan bahasa dan berperan aktif secara internasional. Kami menyediakan lingkungan yang dapat memperoleh kemampuan percakapan dalam bahasa asing, maupun pemahaman internasional dan sense of internationalism. Tujuan karir adalah melanjutkan pendidikan ke universitas luar negeri atau universitas swasta ternama yang ada di Jepang. International Baccalaureate Diploma Program dapat diikuti siswa mulai dari kelas 2 yang pada prinsipnya menggunakan bahasa Inggris. Siswa dari course lain juga dapat bergabung. Diploma program yang menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris diadakan secara kerjasama dengan Shuko Course. Foreign Language Course mendukung siswa untuk memperoleh kualifikasi seperti TOEIC, TOEFL, dan lainnya, sambil meningkatkan kemampuan melalui pelajaran oleh native teacher, percakapan bahasa Inggris online, dan lain-lain. Siswa dapat memperluas wawasan internasional dengan memperdalam pemahaman terhadap kebiasaan dan kebudayaan satu sama lain melalui program studi ke luar negeri, pelajaran bahasa asing kedua seperti bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Spanyol, dan pelajaran kebudayaan tradisional Jepang seperti upacara minum teh dan merangkai bunga. Dalam kesehariannya, para siswa menikmati suasana dan berkomunikasi dalam berbagai macam bahasa, karena di kelas selalu terdapat siswa asing. Kami mendukung siswa yang ingin mempelajari bahasa asing, menjadi leader yang berperan aktif di luar negeri di masa depan, dan yang ingin memperkenalkan kebudayaan Jepang ke luar negeri. Personal Advancement Course bertujuan untuk mendidik masing-masing siswa mengembangkan bakat dan karakter pribadi, serta agar dapat menunjukkan servant leadership dalam organisasi di masa depan. Siswa bertujuan untuk dapat langsung diterima di universitas negeri ataupun universitas swasta. Servant leadership adalah kepemimpinan secara mendukung.
di mana seorang pemimpin melayani terlebih dahulu, kemudian membimbing dan mendukung yang lainnya. Tentu saja siswa akan memperoleh kemampuan dasar yang diperlukan di masa depan dan juga menerapkan My Project, yaitu pembelajaran Inquiry-Based Learning dari tahun ajaran 2021. Melalui pembelajaran Inquiry-Based Learning, siswa dapat mengembangkan kesadaran diri sendiri dan pandai dalam melayani orang lain secara menyeluruh. Dari kelas 2, kami membagi kelas tergantung tujuan karir dan mengadakan pelatihan bahasa Inggris yang disesuaikan, sehingga dapat memperluas karir setiap siswa. Personal Advancement Course. Kami menyediakan tablet untuk semua siswa. Kami mendorong efisiensi pembelajaran dengan menggunakan tablet yang disediakan, seperti membuat catatan pelajaran masing-masing siswa, membagikan dan mengumpulkan bahan belajar serta tugas, pelajaran online yang dapat diikuti di tempat jauh di luar sekolah saat ada kegiatan klub, review pelajaran dari video rekaman pelajaran sekolah, dan lain-lain. Computer Science Course bertujuan untuk mendidik siswa agar menjadi pakar teknologi, informasi, dan komunikasi. Siswa memperoleh pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan informasi selama 3 tahun dan mengembangkan karakter pribadi yang kuat dengan berpendirian teguh sambil mengembangkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat masuk sekolah, kami menyediakan laptop untuk semua siswa yang dapat digunakan sebagai e-book pada saat pelajaran di sekolah. Selain itu, kami menyediakan lingkungan yang dapat mendukung siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, seperti berinteraksi dengan menggunakan communication tool yang disebut Slack. Kami juga mendukung siswa untuk memperoleh kualifikasi seperti Global License, MOS, tes sertifikasi pemrosesan informasi, dan lain-lain. Pelajaran e-sport dilakukan secara online dari Sekolah Tinggi Kejuruan yang ada di Tokyo. Siswa dapat mendalami e-sport sambil menikmati interaksi dengan pelajar yang sedang mempelajari e-sport terkini. Pada pelajaran sehari-hari, siswa juga belajar untuk mendalami pemrograman, membuat website, aplikasi, dan AI programming. Kami mendidik siswa yang dapat mengasah teknologi informasi yang diperlukan dan dapat berkontribusi di masa depan. Flex Course. Siswa bertujuan untuk memperoleh kemampuan dan prestasi yang dapat mendukung untuk jalur rekomendasi dari SMA atau jalur komprehensif pada ujian masuk universitas, sambil mengikuti kegiatan klub dengan tekun yang setara nasional top level. Kami mendidik top player yang dapat menunjukkan potensi tingkat tinggi secara internasional. Banyak siswa dari Flex Course mengikuti klub agar dapat belajar dan juga berolahraga secara seimbang selama 3 tahun di SMA. Kami mendukung secara keseluruhan dengan kurikulum original, seperti menyediakan banyak mata pelajaran khusus yang ditentukan oleh sekolah. Kami menyediakan lingkungan yang fleksibel agar siswa dapat mengikuti pelajaran sekolah dan mengerjakan tugas di tempat jauh di luar sekolah saat ada kegiatan klub. Selain itu, kami juga fokus membuat sistem agar dapat memperoleh sertifikasi kanji, bahasa Inggris, kemampuan memahami berita, dan lain-lain dalam mata pelajaran khusus yang ditentukan oleh sekolah. Kami mengundang physical therapist dan registered dietitian untuk membuka pelajaran sport medical dan lain-lain. Kesempatan untuk dapat belajar sport secara keseluruhan seperti ini juga merupakan keistimewaan dari Flex Course. Kami bertujuan agar siswa dapat melanjutkan pendidikan ke universitas yang diinginkan melalui bimbingan belajar dan bimbingan melanjutkan karir sesuai masing-masing siswa. Skill Development Course. Siswa berpengalaman dalam pelajaran keahlian dan bertujuan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi kejuruan, universitas, maupun bekerja. Pelajaran yang banyak diminati bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi kejuruan atau ingin bekerja adalah Sendai Manabia, yang mengoperasikan online shopping mall, patissier and bakery, yang dapat mengetahui dari proses pembuatan hingga penjualan,
pelajaran dasar PAUD, yang memperoleh dasar pembelajaran untuk menjadi child care worker. Selain itu, kami mengadakan pelajaran mengenai teknologi perawatan mobil, pet grooming, animasi manga, dan lainnya yang dapat dipelajari secara ahli. Kami mendukung siswa untuk mencari pekerjaan, sehingga siswa dapat bekerja di berbagai bidang, seperti PNS, industri konstruksi, industri manufaktur, industri grosir atau eceran, dan lain-lain. Kami juga memfokuskan siswa untuk memperoleh kualifikasi selama belajar di SMA. Kami mendukung siswa untuk menguasai keterampilan yang diminta oleh masyarakat, sambil review ulang setiap tahun mengenai mata pelajaran dan kualifikasi yang dapat memperoleh karir beragam. Lulusannya dapat berperan aktif di sekolah lanjutan atau tempat kerja masing-masing dalam kepemimpinan yang telah dikembangkan di Skill Development Course, dan mulai melangkah dengan pasti untuk mewujudkan cita-cita masing-masing. SMA Sendai Ikuei Gakuen memiliki 1.233 kuota untuk jalur rekomendasi dari SMA yang telah ditunjuk oleh 250 universitas. Sebanyak 914 siswa dapat diterima di universitas pada tahun ajaran 2021. Dan lebih dari 90% siswa yang ingin melanjutkan pendidikan diterima langsung di universitas. Kami juga memiliki prestasi atas persentase mendapatkan pekerjaan yang mencapai 100% di setiap tahunnya. Kami mendorong masing-masing siswa untuk melangkah lebih maju menuju masa depan. Hadapi dirimu, tumbuh dan berkembang. Lampaui dirimu, saling bersaing untuk menjadi lebih baik. Lingkungan di mana setiap siswa dapat melangkah ke masa depan. Di sini, SMA Sendai Ikuei Gakuen. Ya, baik. Ini video perkenalan SMA Sendai Ikuei Gakuen ya. Jadi berikutnya saya jelaskan lebih detail. Ya, saya share screen lagi. Baik, saya jelaskan mengenai SMA Sendai Ikuei Gakuen. Ya, ini gedung sekolah sudah ada di ini video tadi ya. Ya. Ini SMA Sendai Ikuei Gakuen itu ada di Prefektur Miyagi yang bagian warna merah. Ya, ini di sini Tokyo, di sini Osaka. Ya, dari Tokyo Miyagi itu ke arah utara. Ya, kalau Miyagi itu ada laut juga, ada gunung juga. Terus dari Tokyo naik Shinkansen apa? Kereta cepat ya, sekitar 1,5 jam. Terus di kota Sendai juga ada bermacam acaranya. Terus makanan dari Sendai juga banyak yang enak yang terkenal. Terus apa namanya? Tadi ya, yang bagian warna merah itu Prefektur Miyagi. Terus ibu kota Prefektur Miyagi itu kota Sendai. Ya, kota Sendai. Sendai itu kota paling besar di wilayah Tohoku. Tohoku itu di wilayah sekitar ini, daerah Tohoku. Di situ Sendai paling besar, kota paling besar. Penduduk sekitar 1 juta orang. Orang asing sekitar 9.000 orang. Kalau suhu ya, musim panas sekitar 28 derajat, tidak terlalu panas. Kalau musim dingin agak dinginnya 1 derajat. Kadang-kadang salju turun. Terus apa namanya di kota Sendai ada tempat belanja juga, terus misalnya taman hiburan, kebun binatang seperti itu. Jadi walaupun apa namanya jauh dari Tokyo juga kota paling besar di daerah Tohoku, fasilitasnya sangat lengkap. Ini menggunakan SMA Sendai Ikuei Gakuen. SMA swasta paling terkenal di Jepang. Ya, jadi apa namanya tadi di video juga ada kegiatan klub olahraga di SMA Sendai Ikuei Gakuen sangat kuat ya. Sering ikut pertandingan tingkat nasional di Jepang. Biasanya pertandingan seperti itu ditayangkan di TV. Orang tinggal di Tokyo juga, Osaka juga, nama
SMA Sendai Kuengakuen itu tahu. Jadi sekolahnya sangat terkenal. Ada 2 kampus, ya Miyagino sama Tagajo. Fasilitas lengkap. Siswa lebih dari 3.000 orang. Berarti satu angkatan lebih dari 1.000 orang. Ada program IB, ya program internasional dari tahun 2015. Ya, kalau program IB itu sekolah yang menggunakan program IB di dunia sekitar 4.800 sekolah. Kegiatan kerap tingkat nasional. Terus Sendai Kuengakuen sendiri memiliki sista skor 98 di 12 negara. Tagajo kampus dan ada juga Miyagino kampus. Ini lokasi SMA Sendai ya. Ini di paling kiri itu ini stasiun Sendai. Terus kampus Miyagino itu naik kereta sekitar 5 menit. Di sini ada kampus Miyagino. Terus naik kereta dari stasiun Sendai sekitar 15 menit. Ya, di sini sekitar 15 menit. Di sini ada kampus Tagajo. Berikutnya jumlah siswa sama guru. Kalau jumlah siswa itu sekitar 3.200 orang. Dari situ siswa asing sekitar 150 orang. Jadi siswa asing itu sekitar 5% ya, 5%. Berikutnya program bagi siswa asing. Ya, ada program 3,5 tahun, 3 tahun, 2,5 tahun, 2 tahun. Biasanya program SMA di Jepang itu normalnya 3 tahun, memang harus 3 tahun. Tapi dari Indonesia, kalau masuk SMA Sendai Kuengakuen bersedia 4 macam program. Ya. Terus kalau di Jepang itu tahun ajaran baru mulainya April. Untuk program 3,5 sama 3 tahun itu dari kelas 1 di Jepang. Terus waktu masuk kemampuan bahasa Jepang untuk program 3,5 tahun itu N5. Kalau untuk 3 tahun sudah harus N4 ya waktu daftar. Ya. Terus untuk program 2,5 tahun dan 2 tahun itu di Jepang itu mulainya dari kelas 2. Ya. Kalau untuk 2,5 tahun itu di sini tulis kelas 1. Ini maksudnya 6 bulan pertama dianggap masih kelas 1, tapi setelah 6 bulan masuk kelas 2 di Jepang. Ya. Untuk ikut program 2,5 tahun kemampuan bahasa Jepang di Indonesia sudah harus N4. Terus kalau mau ikut program 2 tahun kemampuan bahasa Jepang harus N3. Ya, kenapa seperti itu? Karena ya untuk melanjutkan pendidikan di Jepang untuk masuk universitas kemampuan bahasa Jepang sudah harus N2. Jadi kalau programnya 2 tahun, waktu masuk SMA Sendai Kuengakuen harus N3. Berikutnya ini jadwal masuk SMA Sendai Kuengakuen. Misalnya masuk April, ya masuk April. Sekarang ini pendaftaran dan tes. Ya, terus kalau lulus baru siapkan dokumen. Terus setelah itu baru apply visa berangkat ke Jepang itu April. Misalnya kalau masuk Oktober, pendaftaran tes itu biasanya sekitar Mei ya, Mei. Terus kalau lulus persiapan dokumen apply visa berangkatnya Oktober. Berikutnya persyaratan pendaftaran. Umur minimum 16 tahun pada saat kelas 1 SMA Sendai Kuengakuen. Ya. Karena ya untuk masuk universitas di Jepang umurnya harus minimum 18 tahun. Ada persyaratan umurnya. Terus waktu lulus SMA Sendai Kuengakuen umur maksimum itu 20 tahun.
Terus udah lulus SMP di luar Jepang atau sedang bersekolah SMA di luar Jepang. Berarti kalau misalnya kelas 1 SMA sudah selesai di Indonesia, masuk kelas 2 di SMA di Jepang. Karena belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun. Ya. Jadi ini persyaratan dari imigrasi Jepang untuk apply visa pelajar. Jadi waktu daftar ke SMA Sendai Kuegakuen sudah pernah belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun. Ini harus ada suratnya ya, harus ada suratnya. Terus siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Jepang, sehat jasmani dan rohani, berusaha terus-menerus menaati undang-undang aturan baik di Jepang maupun di SMA Sendai Kuegakuen, serta akan mengikuti kebiasaan hidup di Jepang. Ya, ini sangat penting ya. Jadi kalau nggak bisa mengikuti aturan di sana, takutnya dikeluarkan dari sekolah. Ini sangat penting. Ini persyaratan pendaftaran untuk masuk April 2023. Ya, kalau 2023 berarti April 2023 berarti programnya 3 tahun ya, masuk kelas 1. Lahir antara tanggal 2 April 2005 dan 1 April 2008. Ya, ini persyaratan umur itu sangat penting. Ya, jadi kalau misalnya anaknya ingin daftar, tolong cek persyaratan umurnya. Dan sudah selesai pendidikan selama 9 tahun sampai SMP. Berarti lulus SMP-nya tahun ini ya. Terus kemampuan bahasa Jepang minimum N4. Kalau kemampuan bahasa Jepang itu dibagi 5 level ya. N5, N1. N5 paling gampang. N1 paling susah. Jadi kalau mau program 3 tahun minimum harus N4. Terus kalau belum minat masuk program 2 tahun. Berarti masuk kelas 2 di Jepang. Lahir antara tanggal 2 April 2004 dan 1 April 2007. Sudah selesai pendidikan 10 tahun sampai kelas 1 SMA. Kemampuan bahasa Jepang minimum N3. Ini persyaratan untuk masuk April 2023. Sekalian saya jelaskan untuk yang masuk Oktober 2023 ya. Jadi kalau masuk ke 2023 Oktober, untuk kelas 1 programnya 3,5 tahun. Lahir antara 2 April 2006 dan 1 April 2009. Sudah selesai program sekolah 9 tahun dan lulus SMP. Berarti misalnya sekarang masih kelas 3 SMP. Lulus tahun depan, biasanya sekitar bulan Juni ya, bisa ikut program 3,5 tahun mulai dari Oktober 2023. Ya. Terus kalau untuk mulai Oktober ada juga program 2,5 tahun. Ini masuk kelas 1, tapi untuk kelas 1-nya hanya 6 bulan. Nanti berikutnya masuk kelas 2 di Jepang. Lahir antara tanggal 2 April 2005 dan 1 April 2008. Sudah selesai pendidikan 10 tahun di Indonesia. Berarti selesai sampai di kelas 1 SMA di Indonesia. Jadi misalnya sekarang sudah masuk SMA di Indonesia. Terus tahun depan bulan Juni selesai kelas 1 SMA. Bisa ikut program 2,5 tahun dari Oktober 2023. Ya, berikutnya kehidupan sekolah ya. Ini jadwal setelah masuk. Ya. Jadi misalnya masuk April. Ya, April itu kan seremoni masuk. Ya. Terus biasanya mengikuti kelas siswa asing. Jadi fokus belajar bahasa Jepang sekitar 6 bulan. Setelah itu baru gabung kelas bulan Jepang sekitar dari Oktober. Kalau masuk April. Kalau masuk Oktober,
Berarti kelas siswa asing itu dari Oktober sampai kelas 3 bulan Maret. Setelah itu baru gabung kelas sama orang Jepang. Ya. Biasanya ya kelas siswa asing itu 6 bulan. Tapi kalau kemampuan bahasa Jepang dan nilai anaknya bagus, kemungkinan kelas siswa asing itu hanya sebentar, mungkin 2 bulan, 3 bulan, dan langsung gabung kelas orang Jepang. Ini tergantung kemampuan anaknya. Ini contoh kelas siswa asing, ya, Japanese as a second language. Jadi fokus belajar bahasa Jepang. Ini contoh jadwalnya. Pagi belajar bahasa Jepang. Terus kalau siang itu ada mata pelajaran yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Kalau ini kelas siswa asing belajar apa? Ya, ada pelajaran bahasa Jepang. Ya, tata bahasa, kanji, menulis, mendengar, berbicara. Tujuannya meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Terus ada juga mata pelajaran yang lain. Ya, supaya terbiasa dengan cara pelajaran di Jepang. Terus waktu kelas ini, bilangnya dong homeroom gitu ya. Di sini belajar memahami aturan sekolah dan Jepang, kebudayaan dan kebiasaan Jepang. Ya, terus karena masuk Sabtu ya. Kalau Sabtu itu lebih fokus pelajarannya persiapan tes sertifikasi. Ya. Kalau JLPT itu tes kemampuan bahasa Jepang. Ini jadwal tahunannya. Biasanya kan April mulai sekolah tahun ajaran baru, ada orientasi. Terus kalau bulan Mei itu biasanya ada Golden Week, libur panjang gitu ya, libur panjang. Kadang-kadang ada pelatihan juga. Terus Agustus ada sama holiday, kadang ada juga sama camp. Ini tergantung kondisi COVID ya, karena waktu COVID banyak acara tidak diadakan. Terus kalau Oktober ada orientasi baru untuk siswa baru. Terus bulan Desember ada libur akhir tahun. Ya, jadwal tahunan kira-kira seperti ini. Berikutnya mengenai kelas biasa, ya sama ini, maksudnya kelas orang Jepang. Di sini ada 7 kosnya. Ya, mengenai kos tadi di video juga sudah dijelaskan. Di Miyagi no kampus ada 3 kos. Special University Preparatory Course. Ya, ini bertujuan untuk melanjutkan ke universitas negeri atau swasta terutama di Jepang. Kalau siswa asing ingin masuk kos ini harus ada N2. Ini jujur aja bagi anak Indonesia sangat susah ya, sangat susah. Terus berikutnya ada Computer Science Course. Ya, pelajaran menggunakan komputer, mendapatkan pengetahuan dan skill berkaitan IT dan dapat sertifikasi. Ya. Terus ada juga Shuko Course. Ya. Ini jumlah siswa sudah sedikit. Ada juga program IBDP, ada juga program internasional. Ya. Tapi kalau IBDP di sini menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dari Indonesia mengikuti kos ini juga sangat sedikit. Berikutnya di Tagano kampus ada 4 kos. Ya, ada foreign language course. Hanya boleh perempuan saja, laki-laki nggak bisa. Ya, mendapatkan pengetahuan internasional sambil belajar bahasa Inggris dan bahasa asing kedua. Di kos ini juga ada program internasional IBDP. Kalau di sini di bahasa pengantar semua bahasa Inggris. Selama ini dari Indonesia yang ikut program internasional di SMA Sendai Kuengakuin biasanya ikut program IBDP yang full English. Berikutnya personal advancement course. Ya, ini bisa dibilang ya course biasa. Ya, bertujuan diterima di universitas sambil mendidik kemampuan akademik setiap siswa.
Ya. Terus ada juga flex course dan skill development course. Dua course ini pada prinsipnya mereka tidak terima siswa asing. Jadi orang Indonesia itu tidak bisa masuk dua course ini. Berikutnya program internasional baccalaureate diploma program. Ini program internasional. Ya, di Indonesia juga mungkin sudah umum ya, banyak sekolah menggunakan program IB ini. Ya. Terus mendidik orang internasional yang dapat komunikasi dengan beberapa bahasa. Ya. Jadi kalau di Shijima Sendai Keenggakuin berarti bahasa pengantar utama di program IB ini bahasa Inggris. Tapi ada juga pakai bahasa Jepang. Mendidik siswa yang terbuka pada cara berpikir baru dan selalu menantang dengan pikiran ingin tahu. Presentasi diskusi kegiatan. Jadi kalau ikut program ini, siswa harus aktif belajar ingin tahu, itu harus aktif sendiri. Jadi kalau misalnya tunggu instruksi dari guru seperti itu, kalau sikapnya seperti itu, susah mengikuti program ini. Pelajaran keistimewaan IBDP. Ya. Ada pelajaran khusus ya, keistimewaan. Ini theory of knowledge. Ya. Terus ada juga creativity activity service. Ya, jadi untuk mewujudkan tiga ini, siswa biasanya melakukan kegiatan sukarela. Ya, ini setiap siswa itu beda-beda. Sambil konsultasi sama guru melakukan kegiatan sesuatu. Terus siswa membuat extended essay. Ya, ini juga harus bikin masing-masing siswa. Ini program IBDP di SMA Sendai Keenggakuin. Diakui sejak tahun 2015. Sekolah pertama di wilayah Tohoku. Program Shuko Course dan program Foreign Language Course. Jadi kalau Shuko Course menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Tapi kalau untuk Foreign Language Course semuanya pakai bahasa Inggris. Pelajaran diajarkan bahasa Inggris oleh banyak guru asing. Perbanding siswa Jepang dan siswa asing itu 7 dan 3. Jika dapat IBDP, siswa mendapat sertifikat IB dan ijazah SMA Jepang. Jadi kalau mengikuti program internasional di SMA Sendai Keenggakuin, tetap dapat ijazah SMA Sendai Keenggakuin. Jadi ijazah SMA Jepang tetap dapat. Ada bimbingan melanjutkan pendidikan. Ya. Kalau misalnya melanjutkan pendidikan di Jepang untuk mengikuti seleksi untuk masuk universitas, ada juga jalur khusus siswa yang mengikuti program IB di SMA. Kalau ikut program IBDP di SMA Sendai Keenggakuin, ada biaya tambahan. Kalau sekarang, kalau nggak salah, sekitar 200.000 sampai 300.000 yen. Ini IBDP dapat diikuti dari semua course. Jadi kalau di Foreign Language Course ada program IBDP, ini semua pakai bahasa Inggris. Terus kalau program internasional di Foreign Language School, waktu kelas 1 tidak harus di Foreign Language Course. Jadi dari selain Foreign Language Course juga bisa mengikuti program IBDP di Foreign Language Course. Ada trial kelas dari Januari kelas 1. Terus ada seleksi dan tes wawancara. Sekitar 30 orang terpilih. Ini programnya 2 tahun ya. Jadi mulainya dari kelas 2. Untuk
yang program di Shukokos juga ya hampir sama, tapi bedanya menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ini school kalender ya. Ini lebih fokus yang tahu uragannya. Jadi setahun ada sekitar 4 kali uragannya. Selain itu juga ada acara olahraga, juga acara school festival seperti itu juga ada. Ini menggunakan kegiatan kerap ya untuk olahraga. Ada berbagai kerapnya ya. Kalau mau ikut ya boleh. Tapi tujuan utamanya ke Jepang itu untuk belajar ya. Jadi kalau misalnya terganggu pelajarannya, biasanya siswa asing itu tidak bisa mengikuti kegiatan kerap. Ini semuanya tergantung anaknya. Terus biasanya kegiatan kerap itu kalau untuk olahraga kegiatannya setiap hari Sabtu, hari Minggu juga. Jadi memang kalau anaknya kurang disiplin mungkin agak susah membagi waktu untuk belajar dan untuk kegiatan kerap. Ini kegiatan kerap kebudayaan. Kalau untuk kerap kebudayaan itu kegiatannya ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali. Ini tergantung kerapnya. Berikutnya mengenai asrama ya. Ini yang warna biru itu di sini kampus Tagajo SMA Sendai Kengakuen. Terus ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu asrama sekolah. Jaraknya bisa ini jalan kaki. Sekarang di SMA Sendai Kengakuen ada asrama sekolah. Terus ada juga asrama swasta bermitra. Ya. Dulu sebelum COVID ya, semua siswa asing bisa masuk asrama sekolah. Tapi sekarang kondisinya berubah. Jadi dulu misalnya kamar mandi bersama, shower room bersama. Tapi sejak COVID di sekolah renovasi asramanya. Jadi sekarang satu kamar itu satu siswa dan ada kamar mandi juga dibagi-bagi gitu ya. Jadi sehingga kapasitas asrama sekolah itu menjadi sedikit. Sekarang SMA Sendai Kengakuen kerjasama asrama swasta bermitra ya. Biasanya siswa dari Indonesia itu sekarang masuk ke asrama ini. Ya, kalau asrama ini juga ada penjaga, ya. Terus tetap SMA Sendai Kengakuen bertanggung jawab, jadi tidak usah khawatir. Berikutnya contoh ini di asrama Internat Fukudamachi, biasanya untuk laki-laki. Ya, foto-fotonya seperti ini, terus ada penjaganya. Ini asrama yang berbeda. Contohnya begini. Terus ini Domi Takasago Miyagino. Ini khusus perempuan. Ini jarak asrama ya, asrama yang di luar sekolah. Ini di sini kampus Miyagino. Di sini kampus Tagajo. Terus ini rel kereta. Jadi asrama yang di luar sekolah juga jaraknya tidak terlalu jauh. Ini di sini ada satu, di sini juga ada satu, di sini juga ada satu. Jadi anak yang tinggal di asrama ini bisa pakai kereta untuk ke sekolah. Kehidupan di asrama, ya. Asrama laki-laki dan perempuan terpisah. Satu orang, satu kamar. Sistem tutor, ya. Atau tutor tinggal bersama di asrama. Mereka yang bertanggung jawab. Ada ibu asrama dan staf kebersihan. Security lengkap. Disediakan makan pagi dan makan malam. Tapi hari Minggu, hari libur nasional,
Dan selama libur musim dingin, selama libur musim panjang itu tidak ada. Kalau libur obong itu libur musim panjang, musim panas itu tidak ada. Terus pagi cek jam 7.30 anaknya ada di asrama atau enggak. Terus sudah pergi ke sekolah atau tidak juga dicek. Terus malam juga cek anaknya udah balik ke asrama atau tidak. Jam 7.30 malam dan jam 10 malam. Terus sedia wifi. Terus kalau mau menginap di luar harus minta izin sebelumnya. Ya, ini sangat penting. Misalnya ya, kalau anaknya masuk ke SMA Sendai Keingakuen, terus orang tua jalan-jalan ke Jepang, ingin ketemu sama anaknya, itu boleh. Ya, misalnya anaknya belajar di sekolah sampai di sore. Setelah itu anaknya menginap sama-sama sama orang tua di hotel seperti itu boleh, tapi harus izin dulu. Ya. Terus apa namanya? Asrama itu kan beberapa gedungnya. Anaknya masuk asrama yang mana sekolah yang tentukan. Ya, jadi apa namanya anaknya atau orang tua tidak bisa pilih. Terus kemungkinan kadang-kadang harus pindah kamar atau pindah asrama. Itu juga tolong mengikuti apa namanya aturan dari sekolah. Berikutnya kehidupan di sana. Bimbingan kehidupan sekolah International Center di SMA Sendai Keingakuen yang bertanggung jawab. Mereka pengurusan sekolah, bimbingan kehidupan, bimbingan melanjutkan pendidikan dan lain-lain. Di wali kelas juga pasti bantu, tapi di International Center juga tetap membantu. Terus bimbingan melanjutkan pendidikan. Bimbingan atau bantuan pengisian formulir, aplikasi, pengurusan mengikuti tes seleksi, pengurusan masuk universitas. Sekolah membantu, tapi pada prinsipnya anak yang harus aktif cari informasi dan konsultasi, karena ini di masa depan anak sendiri. Ya. Terus ada juga bimbingan membuat tesis kecil, esai, wawancara untuk mengikuti seleksi masuk universitas di Jepang. Terus dari SMA Sendai Keingakuen untuk masuk universitas ada jalur rekomendasi. Ya, kira-kira sekitar 250 universitas kerjasama dengan SMA Sendai Keingakuen. Kuotanya lebih dari 1.300 orang. Terus apa namanya? Ini hasil lulusan sebelumnya. Misalnya untuk tahun 2020 yang diterima di universitas itu 914 orang. Terus yang ikut program internasional dan dapat full diploma itu ada 12 orang. Berikutnya, kelebihan belajar di SMA Sendai Keingakuen. Meningkatkan kemampuan bahasa Jepang melalui program JSL. Support dari International Center untuk kehidupan sekolah. Pertemuan internasional, pengalaman antar budaya. Mandiri dengan partisipasi kegiatan gerak dan kehidupan asrama. Ya, mungkin kalau dari Indonesia masuk ke SMA Sendai Keingakuen, anaknya memang harus belajar mandiri ya, karena jauh dari orang tua. Bimbingan atau support untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Berikutnya mengenai biaya sekolah untuk masuk April 2023. Ya. Kalau tinggal di asrama, untuk 1 tahun pertama 2.200.000 yen. Untuk tahun berikutnya 2 juta yen. Kalau misalnya tahun pertama ingin homestay, ya untuk tahun pertama 2.400.000 yen. Tapi dari tahun kedua pindah ke asrama
Per tahunnya 2 juta yen. Ini untuk masuk April 2023 ya, 23. Berikutnya ini apa yang termasuk ini biayanya, apa yang tidak termasuk. Yang termasuk itu biaya sekolah textbook utama, biaya asrama, misalnya sewa tonsel, biaya listrik yang lebih harus dibayar sendiri. Biaya makan di kantin pagi dan malam pada hari biasa dan Sabtu. Seragam pakaian olahraga, sepatu untuk dalam gedung sekolah. Pajak iuran asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Biaya kegiatan wajib khusus siswa asing. Kalau tinggal di Jepang dengan visa pelajar, harus masuk asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Setiap bulan harus bayar iurannya. Ini biaya iurannya sudah termasuk. Sedangkan yang tidak termasuk, biaya tes sertifikasi, biaya seleksi untuk masuk universitas, biaya transportasi, ya, antara Indonesia dan Jepang juga. Terus misalnya ternyata ada biaya transportasi setiap hari untuk pergi sekolah, itu juga belum termasuk. Terus biaya makan siang, biaya makan pagi dan malam, hari Minggu, hari libur nasional, Sabtu, Kelima, selama libur Obon dan libur Tahun Baru, selama libur panjang tidak termasuk. Sepatu olahraga, sepatu biasa belum termasuk. Biaya rumah sakit, iuran tunjangan masa tua. Iuran tunjangan masa tua itu belum ada ya. Jadi misalnya kalau sudah ada asuransi kesehatan pemerintah Jepang, biaya rumah sakit 30% anaknya harus bayar, tapi 70% dari pemerintah. Terus biaya school trip, biaya kegiatan kerap, ini belum termasuk. Berikutnya jadwal pendaftaran siswa baru untuk 2023. Untuk masuk April 2023, seleksinya rencananya tanggal 12-13 November. Terus dites itu bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang, dan wawancara. Wawancaranya sama anaknya sama orang tua. Kalau ingin ikut seleksi, mohon kasih kabar ke Jin paling lambat tanggal 31 Oktober. Terus kalau mau masuk Oktober 2023, seleksinya rencananya Mei 2023. Terus kalau sebelum COVID ada sama program ya bulan Juli, tapi selama COVID sama program tidak diadakan. Untuk tahun depan juga masih belum tahu. Sekian penjelasan dari saya. Arigatou gozaimashita. Ya, jadi sudah nonton video, sudah saya jelaskan, mungkin sudah ada bayangan kira-kira SMA Sendai Gakuen itu sekolah kayak gimana. Berikutnya mau masuk sesi tanya jawab. Kebetulan hari ini dua orang dari SMA Sendai Gakuen mengikuti seminar ini. Saya minta memperkenalkan diri dulu ya. Titisan, maaf, bisa memperkenalkan diri sama tolong kenalkan ini Obata-san. Onegaishimasu, Betty-san. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Fetty, perwakilan dari International Center Sendai Ikoe Gakuen, dan di sini bersama kita semua juga ada Obata Sensei, juga dari International Center. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ya, arigatou gozaimasu. Ya, jadi untuk sesi tanya jawab itu boleh apa saja. Silakan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin saya bisa jawab
atau mungkin Ibu Feti bisa jawab, atau Ogata-san bisa jawab. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung. Ibu Mayumi. Ya, selamat siang. Ya, saya Bapak Agus sama Ibu Widiarini mau tanya, untuk masuk di Oktober itu tadi tesnya di Mei ya, Mei 2023. Ada 4 bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang, dan wawancara. Saya mau bertanya untuk yang matematika itu kira-kira apa topiknya? Matematika apa? Matematika. Kemudian untuk yang wawancara itu kira-kira lebih ke arah mana itu topiknya. Sementara itu, terima kasih. 選考のことについてなんで、私答えますね。はい、お願いします。はい。Anaknya sekarang kelas berapa ya, Pak? Anaknya sekarang kelas 9. Oh, 9, oke. Berarti lulus SMP tahun depan sekitar bulan Juni. Terus seleksi untuk masuk SMA Sendai Gakuen itu kalau materi di matematika itu sampai kelas 9 di Jepang. Terus bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Soalnya pakai bahasa Inggris. Jadi selama ini kalau saya melihat anak Indonesia, kalau mengerti materi matematika di Indonesia, sebagian bisa kerjakan. Mungkin kalau kerjakan semua itu selama ini tidak ada, tapi sebagian bisa kerjakan. Terus kalau untuk materi bahasa Inggris, kalau orang Jepang mulai belajar bahasa Inggris itu dari kelas SMP, kelas 1 SMP. Oleh karena itu, bagi anak Indonesia, materi soal bahasa Inggris sangat gampang. Biasanya nilainya bagus. Terus kalau untuk materi di bahasa Jepang itu, kalau misalnya anaknya tingkat kemampuan bahasa Jepangnya sekitar N5, berarti soalnya juga masih yang dasar sekitar segitu. Terus kalau untuk wawancara, sangat penting motivasi dari anaknya. Selama ini dari Indonesia ikut seleksi, ada yang tidak lulus, ada yang tidak lulus. Itu waktu ditanya oleh SMA Sendai Gakuen, kenapa mau masuk SMA Sendai Gakuen, dia jawabnya karena orang tua minta. Jadi sepertinya motivasinya kurang gitu ya. Ya, oleh karena itu waktu itu wawancaranya nggak lulus. Ya, terus mungkin terus satu lagi mengenai agama ya, agama. Tadi maaf saya belum jelaskan juga. Sendai Gakuen itu mengerti dari Indonesia ada agama Muslim. Jadi mereka juga misalnya makanan yang tidak menggunakan babi, mereka bersedia siapkan seperti itu gitu. Tapi misalnya waktu sholat itu tidak dikasih waktu khusus. Jadi istirahat tolong menggunakan untuk sholat. Ya. Terus kalau untuk laki-laki, kalau di Indonesia setiap hari Jumat bisa ke masjid, tapi kalau di SMA Sendai Gakuen tidak bisa seperti itu. Ya, jadi selama ini juga ada ya laki-laki dari Indonesia, jadi dia bilang setiap hari Jumat ingin ke masjid, tapi kebetulan di dekat SMA Sendai Gakuen tidak ada masjid ya. Jadi Sendai Gakuen juga khawatir terima anak yang seperti itu. Ya, selama ini yang tidak lulus gara-gara wawancara itu biasanya motivasi gitu ya. Terus yang agama itu memang nggak begitu banyak. Biasanya
banyak yang mengerti kalau di Jepang itu bukan negara Muslim, jadi apa namanya harus sesuaikan kehidupan di sana gitu ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Tadi Ibu yang terkait sama matematika itu matematika Cambridge atau Kumon? Kalau Kumon itu kursus ya Pak ya. Jadi matematika kurikulum pemerintah Jepang. Kalau nggak salah ada contoh soalnya. Ada contoh soalnya Pak. Tunggu sebentar Pak. Ya boleh. Anak saya kan IB kan sampai sekarang kelas 9 ini. Program IB. YP ya. MYP. Dari kelas 1 sudah PYP, SMP-nya MYP. Jadi murni IB kurikulum. Jadi kalau memang tesnya itu Cambridge kan, kita harus menyesuaikan untuk tesnya. Ya. 小畑さん、数学のその試験について聞かれたんですけど、はい。前、あれですよね、前、送ってもらったことありますよね、そうですね。はいはいはい。これ見てていいですかね。そうです。はいはい。ちょっと、日本語がいらない感じで解ける問題なので、はい。多分。で、あれですよね、基本的に、だから、中学校こちらで卒業した子が、受けるのは、日本の中学校までで、そして、プログラムっていうか、その数学のプログラムは、だから、日本の国の文科省のプログラムに沿った内容ってことですよね。そうですね、基本は。はい。レベルが、どれくらい、なんか得意な子は解けてるし、やっぱり差が出ちゃう子は、あんまり得意じゃない子は、やっぱりインドネシアの子は解けてないかもしれないんですけど、はい、そこは、はい、いろいろ、はい、配慮はしますけれども、何かこう、秀でているものがありさえすれば、はい、いいかなと思います。だから、お子さんが今、IB プログラムみたいなんですけど、はいはい。IB とかケンブリッジとか、そういう特別なものじゃないですよね。そうですね。IB に入れば、もう IB のプログラム的な、数学、計算機使ってやるとかになりますけど、最初は、はい、そういうのじゃなくて、やっぱり日本独自の、はい、教育のプログラムなので、はい、それをやってもらう感じです。はい、わかりました。contohnya saya ini, dia bisa kelihatan? Iya, terlihat, tapi kecil. Nanti ini contohnya saya bisa kirim. Baik, terima kasih. Iya. Udah, oke. Lihat, ya terlihat. Oh, sama. Sama ya. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Mengenai seleksi, masih ada pertanyaan? Oh ya, baik. Terima kasih. Sama. Ya, terima kasih. Oh ya, baik. Kalau begitu, ada pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya, ini tuh tesnya itu di tempat mana atau tes online? Terima kasih. 岡田さん。あれですよね、今回もテストの予定は、オンラインでやりますよね。そうですね、今回もオンラインなので、今見せて、いただいたよりは多分もっとこうシンプルな感じでどんどん解いていかなきゃいけない、公式の方が多分多いと思います。公式の問題が。はい。Kalau sebelum COVID ya biasanya tes itu di Jakarta, tapi sekarang kemungkinan pakai Zoom. Ya, jadi tidak online pakai Zoom. Shinsei mau tanya,
Ya, untuk asrama, apakah itu ditentukan dari sekolah atau kita nanti orang tua parents yang untuk ngantar itu memilih sendiri atau gimana? Kalau untuk asrama, sekolah yang tentukan. Sekolah yang tentukan ya. Itu yang asrama bermitra atau asrama dari sekolah itu, Shinsei? Kemungkinan besar asrama bermitra. Yang bermitra ya, Shinsei. Untuk jarak, mungkin jaraknya kira-kira berapa menit ya? Berapa menit dari sekolah gitu? Harus naik kereta ya, naik kereta sekitar mungkin 10 menit. 10 menit aja. Selain train gitu mungkin ada pakai kendaraan lain, mungkin sepeda atau apa bisa ditempuh gitu. Itu saya tanya dulu. Iya, baik. Oke, terima kasih. Obata-san, 寮なんですけど、はい。多分、留学生は外部の寮になりますよね。そうですね。今のところ、はい。電車で10分ぐらいですよね。男子寮が、2つ駅。だから6分、電車の時間はだいたい6、7分ぐらい。で、女子は1駅なので、まあ、男子も、まあ、自転車で来る人もいれば、まあ、電車で来る人もいる感じですけども、そんなには遠くないです。はい。ちょっと女子もう一つ、2個目はちょっと、そうですね。それでも何駅だ。ちょっと駅数はわかんないですけども、そんなには遠くないです。はい。すいません。自転車だとどのくらいかかるんですか？男子だとどれくらいですかね。20分ぐらいかな。30分以内では来るはずですね。女の子で自転車の子もいるんですか？稀にいます。はい。電車以外の、はい。手段はありますか？電車と自転車以外。まあ、女子は一駅なので、歩こうと思えば歩けますけどね。でも歩いてる人は多分インドネシア特にいないと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。mengenai jarak asramanya ya, jadi kalau naik kereta sekitar 1 stasiun atau 2 stasiun, jadi memang tidak jauh. Naik kereta sekitar 5 sampai 10 menit, tapi dari stasiun ke sekolah memang harus jalan kaki. Ya. Misalnya kalau kampus Tagajo dari stasiun ke sekolah itu jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit. Itu harus jalan kaki. Kalau tidak mau naik kereta, bisa pakai sepeda. Kalau dari asrama bermitra laki-laki ke sekolah, mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Kalau perempuan pakai sepeda itu jarang ya, biasanya naik kereta. 宮城野に通うときは、そうですね。だいたい電車で通学してるはずです。はい。情報とか、インドネシア人の子なんかは行ってるので、まあ、それでもそんな遠くはないです。はい。Jadi apa namanya, kampusnya ada 2 ya, ada 1 Tagajo, 1 Miyagi-do. Kalau yang ke Tagajo, memang apa namanya jaraknya dekat ya, 1 stasiun atau 2 stasiun. Ada yang pakai sepeda. Kalau ke Miyagi-no, sedikit lebih jauh. Biasanya pakai kereta. Yang pakai sepeda itu kayaknya tidak ada. Halo, nama saya Naura. Saya ada pertanyaan. Ini kamar mandi di asrama sendiri-sendiri atau kayak mana? Atau harus bagi-bagi? Oke. すいません。小原さん。まあ、外部用の、お風呂とかトイレっていうのは部屋についてるんですか？それとも共同ですか？それとも、使う場合にまたお金を払うんですか？女子は今のところ、トイレと、お風呂、まあ、シャワーとお風呂があるんですけども、そこは共有なので、
はい。あとは、部屋に、手洗う、顔洗ったり、手洗うちっちゃな洗面台はあって、トイレとお風呂は、共有です。別にその時お金払うとかはないですけども、はい。はい。男子は、個室についてるところもありますけど、まあ、そうですね。共有が多い。共有もあります。はい。Kalau untuk asrama Boromitra, untuk kamar mandi ya, kalau toilet, shower itu bersama. Terus kalau dalam kamar itu ada wastafel. Kalau untuk asrama Boromitra seperti itu. Begitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini di persyaratan pendaftaran umur minimum 16 ya pada saat kelas 1 di SMA. Tetapi juga ini ada juga bilang harus kayak tanggal lahir itu sampai 1 April 2008. Itu kayak mana itu? Maksudnya ya, setelah masuk SMA Sendai Kuenakuen, SMA kelas 1 kan ada 1 tahun. Dalam 1 tahun itu harus menjadi 16 tahun. Jadi kalau untuk pendaftaran umurnya, tolong melihat yang ini. Saya share screen ya. Jadi waktu lahir, waktu daftar, melihat umur ini. Jadi kalau di Jepang itu melihat terus tanggal 1 April umurnya berapa. Jadi waktu masuk kelas 1 SMA harus 15 tahun. Berarti setelah masuk SMA menjadi 16 tahun. Maksudnya begitu. Oke, makasih. Saya paham. Baik, Mas. Saya ada pertanyaan satu lagi. Ini selama belajar di sekolah kan juga belajar tentang eju kan. Kalau misalnya saya tidak sekolah di Jepang, apakah sebelum eju kan diperlukan untuk kuliah? Apakah saya harus mengambil 2 tahun belajar eju dulu, baru itu mengambil university atau bagaimana? Maaf, sekali lagi. Jika saya tidak sekolah SMA di Jepang, apakah saya harus mengambil 2 tahun untuk belajar eju, baru bisa kuliah, atau saya cukup N tinggi, atau saya cukup N2, nggak sambil eju? Jadi kalau tidak masuk SMA di Jepang, terus SMA-nya di Indonesia gitu ya, terus langsung masuk universitas di Jepang. Kalau IJU itu tes untuk masuk universitas khusus orang asing. Jadi setiap universitas persyaratannya sedikit beda-beda. Biasanya kalau untuk masuk universitas negeri atau universitas swasta terutama di Jepang, JLPT harus minimum N2. Terus harus ikut EJU. Kalau EJU itu misalnya bisa belajar di Indonesia dengan sendiri, tidak harus belajar di Jepang. Ya, jadi misalnya di Indonesia bisa ikut EJU di Jakarta dan Surabaya. Coba ikut, kalau nilainya bagus, berarti waktu kelas 3 SMP, SMA di sini bisa langsung daftar ke universitas di Jepang. Kalau diterima, tidak harus masuk sekolah bahasa Jepang di Jepang untuk belajar IJU. Baik, terima kasih banyak. Terus Mas, saya tambah satu lagi. Kalau IJU itu untuk tesnya khusus orang asing ya. Orang Jepang tidak ikut EJU. Jadi kalau misalnya SMA-nya di Jepang, terus untuk masuk universitas, belum tentu menggunakan IJU. Karena seleksinya sama dengan orang Jepang. Baik, makasih. Saya mau nanya, kan tadi beberapa syarat untuk ikut yang program SMA 3,5 tahun itu, diantaranya adalah sudah ikut belajar bahasa Jepang selama setahun. Terus di situ juga ada tadi itemnya
harus punya N5. N5 itu ditempuh di Indonesia atau itu syarat kumulatif atau salah satunya untuk yang program 3,5 tahun? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kemampuan bahasa Jepang, di sini pernah belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun. Ini persyaratan dari imigrasi untuk dapat visa pelajar. Ya, oleh karena itu pernah belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun itu ini harus ada. Ya, terus sedangkan kemampuan bahasa Jepang yang di sini N5, N4 seperti ini, kalau punya sertifikat lebih bagus. Tapi kalau tidak punya sertifikat tidak apa-apa. Karena waktu ikut tes dari SMA Sendai Kengakuen untuk seleksi bisa tahu kemampuan bahasa Jepangnya kira-kira N berapa. Terima kasih. Sama-sama. Sedikit Ibu, tadi makan siang tidak dapat ya? Pagi sama malam saja ya? Ya, makan siang tidak termasuk. Jadi makan di kantin, ya kantin biasanya makan di kantin sekolah. Bisa dibeli ya? Iya, ada kantin. Obata-san. Oh ya, untuk muslim ya. 前、学校の食堂でお昼って、イスラム教徒のために用意してましたよね。今もそうですか？だいたい、お昼は2種類用意されるんですね。2種類用意っていうか、2種類出てて、それで、インドネシアの介護の子がいるので、大抵はどっちかチキンとか、豚じゃないのが出てる感じですかね。はい。それを、毎回お金払って食べるんですね。そうですね。今、330円ですね。丼になってったり、そうですね。そういううどんとかもたまに、うどんとかラーメンとかもたまにありますけど、全部一律330円で。はい。はい。昔聞いたのは、結局そのイスラム教徒のために、食材を用意するから、1ヶ月ごとで払わないといけないって言われましたけど、それはなしですね。そうですね。どうしても、特別に用意してほしいっていうんであれば、ちょっと前もっていう形になるんだと思います。ただ、そうじゃなくて、その時食べたいっていうんであれば、はい、そのメニューから、2つのメニューから選ぶ感じになります。じゃあ、今は毎回買うって形ですね。そうですね。そうですね。なかなか、最後誰だったかな。それやってたのは、アリアやってたかな。ちょっと忘れましたけど、はい。しばらくそういうことをやってる子はなかなか今いないですね。はい。Jadi biasanya di kantin sekolah itu menunya ada beberapa. Terus sekarang di SMA Sendai Kengakuen juga ada siswa muslim. Oleh karena itu biasanya menunya ada yang tidak menggunakan babi. Jadi bisa beli itu. Tapi misalnya ya dulu ya, kalau sekarang tidak ada, tapi dulu ada siswa seperti ini. Jadi dia minta siapkan makan siang selalu khusus untuk dia gitu. Jadi misalnya kalau mau seperti itu bisa konsultasi dengan sekolah, misalnya orang tua bayar bulanan langsung berapa, terus dapur juga sediakan khusus menunya untuk anak itu, bisa seperti itu juga. Shinsei, saya mau tanya, untuk pendaftaran administrasinya itu dibayar per tahun atau langsung 3 tahun untuk yang masuk SMA-nya? Bayar uang sekolah? Yang administrasi pendaftaran itu loh, berapa itu yang 2 juta, berapa yen itu? Untuk 1 tahun atau langsung pembayaran 3 tahun? Tunggu sebentar. Iya. Ya, jadi ini ya. Iya. Biaya sekolah ya.
Ya, untuk pembayaran apakah itu pakai dolar atau dirupiahkan, diyenkan ya? Tunggu sebentar, Ibu. Iya, Ya, baik. ya, tunggu Terima sebentar. kasih. Ya, Ibu. Biaya sekolahnya. Oh, ini ya. Ya, ya. Jadi bayarnya per tahun. Per tahun ya. Tahun. Itu dalam dolar atau langsung yen ya? Dari rupiah. Jadi ini kan dari Indonesia transfer Indonesia. ke rekening sekolah. Jadi Ya, misalnya Ibu pakai BCA, BCA, di sini pakai bayarnya rupiah. Tapi ya. waktu masuk rekening SMA Sendai Ikue Gakuen jadi yen. Jadi yen ya. Oh, berarti tidak perlu ini buka rekening untuk yang bank khusus di Jepang atau sama aja ya untuk depositnya? Selama ini biasanya orang tua pakai rekening rupiah biasa selama ini. Pakai BCA atau Bank Indonesia gitu ya? Ya, kebanyakannya ya BCA atau Mandiri. Ya, seperti itu ya. Ya, gitu ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Sensei. Ya, sama-sama. Ya. それこそ、寮での食事も、一応、すごく厳格なのはちょっと難しいんですけど、はい、ある程度、配慮していただくとか、あと、どうしてもっていう時は、その中から食べるっていう感じですね。はい。Ada tambahan mengenai makanan ya. Jadi makanan di asrama juga mereka sebisa mungkin sediakan untuk anak muslim. Ya, mungkin karena bukan negara muslim ya, kadang-kadang mungkin agak susah gitu ya, tapi sebisa mungkin mereka sediakan untuk anak muslim. Ya, saya ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau boleh nggak ya, kalau misalnya saya langsung ke sekolah melihat situasi sekolah gimana anak student belajar dan asramanya, itu mungkin cuma kayak paling lama sejam. Saya langsung ke sana gitu. Boleh nggak? Kalau boleh, bulan berapa? Oke, 小畑さん、学校見学に行ってもいいですかって。はい、大丈夫だと思いますが、はい。そうですね。はい。大丈夫だと思います。平日だったらいいですよね、平日。そうですね。前もって言っていただければ、はい。はい。そうです。sebelum COVID juga ya, ada juga sebelum daftar melihat sekolah seperti itu ada. Jadi saya bantu untuk membuat janjian kalau hari biasa melihat sekolah tidak apa-apa. Oh, begitu. Itu biasanya bulan berapa ya? Itu tidak ada bulan berapa. Jadi kan mungkin berangkat ke Jepang kan masing-masing berbeda. Jadi kira-kira kapan mau ke Jepang, tolong kasih kabar ke saya. Nanti saya atur jadwalnya. Boleh nggak saya bagi kontak sensei, biar saya langsung kontak sensei kalau misalnya saya mau ke sana? Maksudnya kontak saya? Iya, nomor WA gitu. Saya kan dari Jepang Indonesia Network, silakan kontak ke Jepang Indonesia Network. Oke. Hai. Kasih. すいません、小畑さん、だから寮も見たいそうです、寮も。はい。それ、来たときは見せる感じになります。はい。だから多分外部寮ですよね。そうですね。はい。お願いします。はい。Boleh nanya lagi, Kak? Ini berandai-andai ya, seandainya anak saya keterima di SMA Sendai Gakuen, itu sistem komunikasi seperti apa dari sekolah kepada orang tuanya? Untuk yang murid Indonesia, apakah melalui izin dulu atau bisa langsung dari sekolah ke orang tua? Dan
bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan anak. Apakah boleh di sana aturannya boleh bawa handphone, boleh video call atau seperti apa? Karena kalau di sini kan sekolah dengan orang tua itu ada platformnya, biasanya manage back atau apalah gitu. Kalau kami menggunakan manage back biasanya di sini. Nah, kalau dari SMA Sendai Gakuen itu seperti apa komunikasi dengan orang tua mengenai silabus, apa yang diajarkan, anaknya mengambil apa saja, itu kan kami orang tuanya ingin tahu gitu. Itu aja. Terima kasih. 小畑さん、その学校と親との間のコミュニケーションを取るのはどういうふうにしてますかっていうことなんですけど。はい。まあ、今後は、まあ、ベティさんとかが入ってくるだと思うんですけど、もし、あれの場合は。はい。だから、基本的には、例えば学校のカリキュラムとか、そういうのは全部子供で、親に直接は連絡しないですよね。例えばどういう進学相談とかですか？なんか。だから、例えば教科のこの1年生の時の時間割はこうですとか、カリキュラム細かいことは、親までにはちょっと説明してないという、今までもしてないので、まあ基本的には生徒が理解していくしかないんだと思うんですけど、はい。で、どうしても進学とか、まあ、三者面談とかの場合は、例えば、まあ今後はまあどうにか、ベッティさんに入ってもらうとか、まあ IB だと英語で、まあ、先生が、コミュニケーション、保護者と取ってたりはするんですけども。はい。で、基本的に子供は、携帯電話は学校に持ってっちゃいけないんですか？持って行っていいです。ただ、大抵のコースは、朝集められますね。ホームルームで、帰りまで。で、まあ、授業で使う、授業は別の、そのコースによって、iMac 使ってたり、iPad 使ってたり、なんか別の PC 使ってたりとかで、まあそこで、授業はパソコンを使って、するので、携帯は基本は、なんていうの、使っちゃダメです。持ってきては別にいいです。で、じゃあ学校の授業が終わったら携帯電話返してもらえるんですよね？はい。ちゃんと、例えばルール破って授業中見てましたとかって言ったら没収して、留学生はちょっと保護者がいないので、しばらく1週間なり2週間なり没収ってことにはなりますけど、ルールさえ守ってれば、毎日、はい、朝持ってって預けて、で、夕方返してもらうっていう形になります。学校には Wi-Fi があるんですか？はい。あります。Ibu, jadi anaknya bawa HP itu tidak masalah. Di asrama juga ada Wi-Fi-nya, sekolah juga ada Wi-Fi-nya, tapi biasanya pagi HP-nya dikumpulkan. Terus kalau selesai pelajaran baru dibagikan. Tapi misalnya ya, waktu belajar, anaknya tidak mengikuti aturan dari sekolah, kadang-kadang HP-nya disita jadi nggak langsung dikembalikan, seperti itu juga kadang-kadang ada gitu ya. Terus kalau misalnya selama ini komunikasi antara sekolah sama orang tua itu jadi biasanya gini, sekolah itu misalnya menggunakan kurikulum seperti itu semuanya langsung kasih tahu ke anaknya ya. Terus pada prinsipnya anaknya langsung komunikasi sama sekolahnya, tapi dari sekolah ada yang harus ingin kasih tahu ke orang tua itu biasanya lewat Japan Indonesia Network. Jadi kami bantu komunikasinya. Tapi sekarang kan ada Ibu Feti di SMA Sendai Gakuen. Ibu Feti itu kan dari tahun lalu ya, masih beberapa bulan di SMA Sendai Gakuen. Sepertinya mungkin selanjutnya tidak harus lewat Japan Indonesia Network, bisa langsung lewat Ibu Feti, karena dia ada di SMA Sendai Gakuen. Berarti nggak ada platformnya ya? Tidak ada. Oh, tidak. Ya, jadi murni kita taunya dari anak ya? Dari itu. Oh ya, terima kasih. Gimana, masih ada? Jadi, kan ini ada Google Meet sekarang kan, apakah ada Google Meet lanjutan lagi?
biasanya kalau seminar seperti ini setahun 2 kali. Terus kalau video hari ini kami upload ke YouTube Jin. Jadi nanti bisa melihat dari YouTube. Oke, terima kasih. Kalau misalnya masih ada, nanti silakan langsung kontak Jepang Indonesia Network. Nanti dari kami, misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya kontak ke SMA Sendai Gakuen. Mungkin terakhir, oh ya, ada silakan. Ibu, satu kelas berapa siswanya, Ibu? Obata-san, 1クラス大体何人ですか？あ、普通の日本人ですか？40人以下です。30、まあ多くて35、まあ本当に多いところは38ぐらい。ギリギリ40までいかないです。日本の決まりは40人なんですか？別に決まりじゃなくて、なんかこう、40以下にすることで、まあ日本の教育としては、なんかきめ細やかな教育みたいな感じでなってるんですね。じゃあ大体30人前後ってことですか？30人ちょっとですね。はい。Ini sekitar 30 orang. Sinte, untuk formulir pendaftarannya itu setelah tes atau ngisi formulir pendaftaran tujuannya? Mungkin saya share ini dulu ya Ibu. Untuk daftar. Iya, untuk daftar. Ya. Jadi ini apa namanya? Kalau mau daftar lewat Jepang Indonesia Network ya, ini persyaratannya. Terus ini pendaftarannya. Harus siapkan dokumen seperti ini. Misalnya kalau mau daftar, tolong kasih kabar ke kami. Nanti kami kirim formulirnya. Terus untuk ikut seleksi ada biaya 500.000. Terus ini kalau sudah dinyatakan lulus ya, ada biaya administrasi izin itu 7 juta. Ini termasuk cek dokumen, bikin penerjemahan bahasa Jepang, dan pengiriman dokumen ke Jepang. Karena ya dokumen yang diserahkan ke imigrasi di sana harus ada penerjemahan bahasa Jepang. Biaya ini udah termasuk biaya penerjemahan. Terus ini jadwalnya. Kalau misalnya ya belum terima file informasi pendaftaran ini, kami akan kirim, mohon kasih tahu. Terus siapkan dokumennya, harus siapkan seperti ini. Mulai siapkan dokumen itu setelah dinyatakan lulus. Di waktu ikut seleksi itu hanya siapkan yang di sini saja. Oke, terima kasih infonya. Iya. Terus ya terakhir saya mau jelaskan juga. Jadi kalau ikut seminar hari ini, kalau belum minat, mohon kabari Jin. Jin kirim formulir application form dan lain-lain. Ya. Terus mohon bayar biaya seleksi 500.000. Terus ikut wawancaranya tanggal 12-13 November. Terus setelah itu ada pengumuman hasil seleksi. Kalau sudah ada hasil seleksi, baru bayar biaya administrasi JIM dan mulai siapkan dokumen. Terus semua dokumen kami cek dan bikin penerjemahan kirim ke Jepang sekolah yang daftar ke imigrasi untuk dapat izin, nama izinnya COE gitu ya. Terus kalau COE dapat, baru bisa mengurus visa pelajar di Indonesia. Terus untuk pengurusan visa pelajar tidak bisa diwakilkan, tidak bisa lewat agen. Jadi anaknya atau orang tuanya harus urus sendiri. Tapi kalau sudah ada COE, urus visa pelajar tidak sulit. Kami juga membantu siapkan dokumennya. Ya, terus yang penting, mohon maaf, tidak ada jaminan pasti dapat
COE dari imigrasi Jepang. Tetapi selama ini anak Indonesia daftar SMA Sendai Keingakuen semuanya dapat COE. Jadi mudah-mudahan ke depan juga tidak masalah semuanya dapat COE. Tapi mohon maklum tidak ada jaminan pasti dapat COE. Oke, arigatou gozaimasu, Sensei. Mas. Ya. Kalau begitu terakhir dari Obata-san, dari Ibu Peti, ada komentar atau ada yang ingin disampaikan? なんか最後ありますか、Obata-san? 大丈夫だと思います。はい、どれくらい、今回受けそうかなっていうのはちょっと全然なんかわかんないんですけど、はい。3年半とかのことも聞いてた人もいたってことですかね。今、中学校3年生の人がいるので。なるほど。はい、はい。わかりました。はい。大丈夫です。はい、ありがとうございます。Dari Ibu Peti? Oh ya, Masa mungkin sedikit menambahkan informasi terkait tadi jumlah anak per kelasnya. Memang kalau untuk yang reguler, Bapak Ibu, itu jumlah siswanya sekitar 30. Tapi kalau misalnya untuk kelas yang IBDP, itu di bawah 10 siswa. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi tergantung nanti apply-nya kemana. Sudah itu saja. Terima kasih, Oyama-san. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih informasi tambahannya. Ya, kalau begitu, seminar hari ini ya mau selesai. Terus video hari ini nanti kami upload ke YouTube. Jadi bisa nonton lagi juga. Terus kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi izin. Terus kalau misalnya ingin daftar, mau dapat informasi detail, silakan hubungi izin. Terus misalnya ingin konsultasi pribadi itu juga saya bersedia, jadi mohon kabari. Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu acara berikutnya. Ya, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Terima kasih.